Ya, halo, selamat datang di kelas FBMP Maximizer dan kita masuk di penghujung materi, yaitu kita akan membahas dari evaluasi hasil postingan kita, ya. Jadi dari postingan yang sudah kita bikin, sudah kita tawarkan ulang, kemudian sudah kita perbaharui, itu nanti perlu dievaluasi, misalnya seminggu atau 2 minggu dari postingan tersebut, apakah berdampak atau tidak. Berdampak yang pertama itu sebenarnya dari sisi traffic, dari sisi jumlah orang yang mengklik atau orang yang chatting, ya, DM, apakah ada atau tidak. Nah, apa saja beberapa poin yang perlu saya tekankan dalam evaluasi hasil postingan, ya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk posting konsisten selama 7 hari awal tanpa putus. Jadi kalau misalnya dalam sehari cuma sanggupnya 10, ya sudah 10 per hari, maka selama 7 hari nanti sudah dapat 70 postingan. Nah, 70 postingan tersebutlah yang kita akan tawarkan ulang, kemudian yang akan kita perbaharui gitu ya. Dari 70 itu saja kalau kita 10 kali menawarkan ulang, itu kan sudah dapat 700 postingan dalam satu hari. Berikutnya di hari ke-8 misalnya. Ya kan, kalau misalnya kita lagi rajin misalnya 20 menawarkan ulang, itu bisa dapat 1400 postingan gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan konsistennya. Karena kalau ini tidak, nanti bisa kurang bagus dan maksimal hasilnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalau dalam 7 hari nggak ada satupun chat atau DM yang masuk, ganti angle konten. Kalau kita kan tidak bisa ganti produknya, karena produknya misalnya rumah A, ya sudah rumah A itu kita pengen jual, maka ganti penawarannya. Bisa jadi kata-katanya yang kurang menarik atau kata kuncinya kurang pas. Tapi biasanya saya kalau misalnya tidak ada yang masuk sama sekali, itu angle-nya saya rubah. Misalnya bahasanya tentang rumah murah, maka besok cari angle-nya ingin rumah nyaman misalnya. Atau misalnya tadinya angle-nya tentang rumah subsidi, maka saya ganti angle-nya menjadi investasi. Yuk yang butuh investasi daripada uangnya nggak jelas kemana, bisa beli rumah ini, misalnya begitu. Ganti angle, otomatis ganti konten, ganti gambar, ganti desain. Kalau memang tidak ada, tapi biasanya dalam 7 hari awal itu pasti ada chat atau DM yang masuk. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah coba di list lokasi bagus. Maksudnya itu postingan-postingan mana aja yang lokasinya itu ada klik. Nanti itu dipilih, dicatat. Nah, kemudian kalau hasilnya dirasa sudah oke, misalnya dalam sebulan atau 3 minggu atau 2 minggu dilihat, oh ternyata yang paling banyak mengklik itu dari wilayah A. Misalnya kita pengen jualan rumah di daerah Bogor, tapi paling banyak yang klik malah di Kecamatan Pemijahan misalnya. Ya sudah, kita perbanyak postingan kita di kecamatan tersebut, ajar di kecamatan tersebut. Itu untuk optimasi dari postingan yang sudah kita bikin gitu. Gambarannya seperti ini, kita bisa sedikit melihat ya. Ini Facebooknya, kemudian kita pilih marketplace. Dari marketplace ini nanti ya kita akan coba lihat jumlah postingan. Ini kan saya kemarin hanya melakukan postingan sebentar ya, hanya sekitar 5 kalau tidak postingan yang kita bikin. Nanti dari situ baru kita akan cek lagi. Nah, dari yang kita posting kemarin ya kan, dari 5 modalnya ada sekitar 20 ya yang aktif gitu ya, penawaran yang kurang lebih lah yang bisa kita pilih tuh ya, ada cukup banyak. Nah, kita lihat ya dari sebanyak ini tawaran, ada tidak sih yang melakukan klik terhadap iklan kita gitu ya. Jadi di situ kita nanti bisa cek ya postingannya. Contoh misalnya nih, lihat semua tawaran. Di sini ini masih 0, belum ada yang ngeklik, belum ada yang mengklik. Kalau nggak salah di sini baru 4 yang mengklik ya. Kita lihat ke bawah dulu. Nah, nih di sini ada 4 yang mengklik. Dan yang DM kemarin ada 2. Ya, yang DM ini ada 1, kemudian 1 lagi sudah saya balas. Nah, yang DM ada 2. Nah, di sini ada yang keempat. Kita lihat nih, berarti yang 4 ini yang mana yang dianggap tertarik diklik sama orang. Ternyata, nah di sini nih, ternyata postingan ini itu sudah 3 kali klik tawarannya. Ya, ini karena sedikit ya, dan tidak saya tawarkan ulang. Tapi kalau misalnya sudah sampai ratusan, ribuan, pasti yang klik itu insya Allah banyak. Nah, sini ada 3 yang klik, nanti teman-teman bisa cek, oh ternyata yang gambarnya kayak gini nih yang cukup menarik. Tuh.
yang kayak gini gambarnya ternyata sama gitu, yang gambarnya kayak gini yang lebih suka diklik sama orang, maka ya sudah, perbanyak nanti gambar yang modelannya kayak gini. Itu kan gambar rumahnya yang kelihatan, ini gambar rumahnya juga gitu ya. Jadi bisa dilakukan postingan dengan angle yang kayak gini misalnya, karena yang lain belum ada yang mengklik. Jadi angle-nya nanti bisa dipelajari dari sini. Oh, ternyata paling banyak yang gambarnya kayak gini nih, ternyata gambar rumahnya yang banyak dilihat ya. Oke, bikin konten kayak gini lagi, kemudian nanti diupload di daerah yang paling banyak disukai gitu ya. Itu sih, sesimpel itu kita cara mengevaluasi dari iklannya, dan cara kita mengoptimalisasikannya kurang lebih seperti itu. Langkah apa berikutnya yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sudah melihat datanya, ya, ketika kita sudah melihat datanya, baru kita ambil keputusan dan kesimpulan bahwa kita perlu membuat konten yang mirip dengan yang ada yang mengklik. Kemudian juga kita pilih wilayah-wilayah yang paling banyak yang diklik. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya-tanya di WA atau di grup. Semoga bermanfaat dan mendatangkan berkah serta mendatangkan cuan bagi teman-teman yang jualan properti dengan menggunakan FBMP. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.